perbedaan yang menonjol kalau oli KW ini agak encer dan bening ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuruti ya. Ini saya sengaja beli di online ya. Oli KW ini udah saya pastikan KW karena harganya murah. Yang normalnya itu sekitar 75.000 ya. Ini dapat 45.000 ya. Kalian bisa coba beli aja kalau mau pakai oli KW ini ya, tapi ini nggak bagus buat mesinnya. Ini sepaket 45.000 doang teman-teman ya. Dan ini ya penampakannya seperti ini, tapi kalian mungkin anggapnya ini ori atau asli ya. Tapi akan kita bedakan dengan yang ori ya. Ini kalau yang ori dari vendor ya, ini talinya warna hijau ya, warnanya hijau kayak gini. Dan ini yang tanpa barcode ya, ini ori walaupun tanpa barcode ya, karena barcode itu cuma dari ditempel dari Astra, bukan dari vendor pabrikannya. Ini walaupun nggak pakai barcode, ini yang ori teman-teman ya. Nanti akan kita perlihatkan juga yang pakai barcode ya. Ini bisa kita lihat, ini diproduksi oleh PT JX Nippon ya. Jadi ada beberapa vendor ya, oli MPX ini, MPX2 ini beberapa vendor. Dan ini nih, kalau udah ganti warna kuning dan di atasnya ada isolasinya, ini berarti udah ditempel barcode. Tapi ini juga asli ya. Barcode-nya itu fungsinya untuk di-scan di aplikasi Motorku X ya. Itu bisa di-scan, nanti kalau diundi bisa dapat hadiah. Tapi ini jarang banget ya teman-teman yang download aplikasi Motorku X ini ya. Dan ini yang ini ori juga teman-teman ini. Ya. Ini yang ada barcode-nya. Ini juga bukan tempelan dari pabrik teman-teman. Ini dari Astra ya. Karena untuk di-scan di aplikasi Motorku X itu, tapi ya jarang lah kalian nge-scan ini ya di aplikasi Motorku X ya. Dan ini akan kita bedakan ya. Ini yang pakai barcode ya, ini dari PT Nusaraya Putra Mandiri ya. Jadi perlu kalian ketahui vendornya itu beda-beda ya. Ini PT JX Nippon. Tapi ini ya sama, isinya sama, beda vendor saja. Dan ini nih, kalau tadi ya yang kita beli di online shop, entah itu Shopee ataupun TikTok, kalian terserah. Kalau harganya murah di bawah 50.000 itu perlu hati-hati teman-teman ya, perlu hati-hati. Nih akan kita bandingkan ya. Ini juga oli gearnya ini KW teman-teman, tapi kalian kalau lihat warnanya aslinya itu agak kusem ya. Kalau dibanding yang ori ini ya, merahnya ini kalau yang KW itu agak oranye ya. Tapi ini di kamera mungkin susah membedakannya ya, dibedakan agak susah. Dan ini nih kita bedakan oli gearnya dulu aja teman-teman ya. Ini akan kita spillkan kalau oli gear yang ori ya, atau yang asli itu satu kardus ini ya, isinya 48 ya. Ini satu kardus isinya 48. Dan akan kita ambil satu ya untuk sampel atau perbandingan dengan yang KW. Itu saya sengaja beli yang KW ya, buat edukasi ke teman-teman semua. Tapi itu ya nanti nggak saya jual ya, nanti kasihan yang diisi oli KW ini, nanti malah mesinnya pada ngerak. Ini ya, kalian pasti nggak bisa bedakan ya, karena mirip banget teman-teman. Dan akan kita cari nih perbedaannya.
Oke, nanti akan kita cek nih perbedaannya ya. Jadi ini yang ori ya teman-teman. Nah, ini yang asli ya. Kita lihat nih di bawahnya ada nomor serinya ya. Dan warnanya ya agak cerah sih, dan ini segelnya juga kenceng ya. Kalau masalah segel kenceng tetap. Dan ini yang KW. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman. Stikernya ada agak miring ya, masangnya stiker miring, dan bawahnya nggak ada kode produksinya teman-teman, atau kode seri ya. Ini itu perbedaan yang menonjol di situ ya. Kalau kalian lihat secara langsung itu, ini yang KW ini agak ke oren-orenan ya warnanya, tapi di kamera mungkin nggak kelihatan. Terus perbedaan yang lain, ini kekerasan atau ketebalannya, ketebalan dari bungkusnya ini atau wadahnya ya. Ini kalau yang ori ini lembek teman-teman, lentur ya, botolnya itu lentur. Kalau yang KW itu keras ya. Dan ini kan kita bedakan. Nanti yang Oligir itu ya kita buka aja, nanti bedakan isinya. Dan ini akan kita cari perbedaan oli MPX-nya ya, yang KW dan yang ori atau yang asli ya. Yang sebelah kanan ini yang KW ya. Ini ada kode produksinya, tapi enggak PT-nya Idemitsu kebetulannya di sini. Yang di KW-in atau yang ditiru itu dari PT Idemitsu ya. Di sini yang terbaru, padahal kode produksinya itu di atas teman-teman ya, nggak tahu lah. Ini kalian bisa lihat aja, stikernya agak gelap ya yang KW ya, stikernya agak gelap, dan kode produksinya di bawah, tapi kita nggak berpatokan pada kode produksi ya. Kita cari perbedaan yang menonjol aja. Dari stiker warnanya udah beda, dan ini ya kayak tadi ya, botolnya ini yang KW itu keras teman-teman, botolnya itu keras, tebel ya. Kalau yang ini lentur ya, dan bisa kita lihat ya, olinya itu sampai nggak kelihatan ya. Kalau yang KW ini ya, volume oli nggak kelihatan dari indikatornya ya. Kalau yang sebelah kiri ini yang asli kan ya, ini kelihatan olinya ya. Kalau yang sebelah kanan ini udah kelihatannya teman-teman, nggak begitu terlihat olinya. Mungkin karena olinya biasanya yang KW itu juga selain botolnya itu keras, isinya juga biasanya lebih encer dan agak putih ya, agak apa namanya itu. Nanti kita cek isinya aja teman-teman ya. Dan ini nih kita buktikan juga pakai yang tanpa barcode ya. Nih olinya kelihatannya dari indikatornya ya, kelihatan. Botolnya, kode produksinya juga di atas ya. Jadi ini untuk perbandingan aja ya. Jadi yang ini nggak kita buka, ini cuma untuk perbandingan biar kalian juga tahu, walaupun tanpa barcode itu ada yang asli teman-teman ya. Oke, itu nggak kita pakai ya. Yang kita pakai yang ini ya, yang sama-sama ada barcode-nya, biar kalian bisa tahu perbedaannya ya. Dilihat aja, ini yang sebelah kiri, yang tangan kiri ini yang KW ini ada kebocoran teman-teman ya. Bisa dilihat ada kebocoran, dan tulisannya itu bisa luntur ya. Kertasnya juga lebih mengkilap yang ori ya. Dari kertasnya aja udah kelihatan lebih mengkilap. Coba kita lepas ya.
Ini kertasnya kelihatan kurang glossy ya teman-teman ya. Kalau dibedakan dengan yang ori itu lebih mengkilap yang ori, dan barcode-nya ukurannya juga yang ori ini lebih kecil ya barcode-nya ya. Nih lebih rata, lebih rapi dan lebih kecil. Jadi nggak usah terlalu detail, udah kelihatan ya. Yang ori lebih rapi dan kertasnya lebih bagus teman-teman. Ini ya. Kalau ini kena oli dikit udah luntur ya teman-teman ya. Yang KW kena oli dikit luntur. Oke. Kelihatan ya, kertasnya kelihatan beda banget teman-teman ya. Oke, lanjut. Dari tutup ya, ini tutupnya kendor teman-teman. Yang KW ini tutupnya agak kendor dan ada sedikit kebocorannya, ada rembes-rembesan oli sedikit karena mungkin packingnya nggak bagus ya. Lah ini teman-teman, hologramnya ini agak sedikit kayak buram ya, nggak bercahaya banget, dan ini lepas masa ya kertasnya yang di ini ini kok kayak gini ya, kendor ya, packingnya itu nggak rata dan ini warnanya gelap agak gimana. Dan ini kertas yang ditutupnya ini harusnya ini ada lemnya teman-teman. Kalau yang ori itu ada lemnya ya, ini dicopot langsung lepas itu udah kelihatan KW ya. Tadi kertasnya itu juga tipis. Ini kalau yang ori dibuka agak keras ya, agak keras teman-teman. Dan lah ini tadi warnanya putih ya, ini agak kekuningan dan ini tebel, dan ini hologramnya teman-teman, detail banget ya. Kalau hologram yang ori itu detail banget, dan ini tutup yang ori itu juga ininya ya, kertasnya tebel, itu nempel di atas untuk mengurangi atau tidak mudah bocor teman-teman ya. Bisa kalian lihat yang kanan ini yang ori ya, itu tadi hologramnya tidak detail ya, dan akan coba kita tes teman-teman, akan coba kita tuang ya isinya. Ini yang penting kan isinya ya teman-teman ya, karena yang penting isinya itu kita akan coba buka ya. Lah ini di sini teman-teman, ini kita buka pun dia bisa mulur ya, bisa elastis. Kalau yang ori ini agak elastis ya, hologramnya ini elastis, dibuka agak susah juga ya. Kalau pakai tangan kosong ini agak susah teman-teman. Oke, di bawahnya ada logo AHM nya, dan kita tuang teman-teman. Akan kita tuang di sini ya. Nah ini agak kuning ya, kuning kecoklatan, kuning pekat ya. Ini kuning pekat, bisa kalian lihat ya, dan dia tidak berbusa teman-teman, atau tidak berbuih. Biasanya kalau oli KW itu dituang itu dia berbuih teman-teman. Itu ya agak warnanya pekat. Dan ini nih kita lubangi aja ya. Ini kita lubang itu seperti agak kayak kertas itu teman-teman ya. Ini nggak bisa elastis kayak yang ori ya. Nih langsung robek, kalau dirobek itu langsung robek. Kalau yang ori tadi kan bisa mulur ya ininya ya. Bawahnya juga mirip ya, dibikin mirip segelnya. Mantap. Waduh tumpah teman-teman. Gak apa-apa lah, saya korban satu itu ya, nggak ada sebotol, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian bisa teredukasi di video ini teman-teman. Kita tuang lagi aja, nggak apa-apa ya. Ini penampakan yang asli ya, kuning pekat agak kecoklatan, dan ini yang KW teman-teman.
Nah, itu bening putih ya, dan agak encer ya. Ini kalau dilihat agak bening dan encer teman-teman. Ini di mesin itu nggak enak teman-teman. Saya udah sering sih konsumen pakai ini, besoknya kembali lagi katanya baru diservis nggak enak. Padahal pakai olinya yang KW teman-teman ya. Ini bisa dibedakan, yang KW itu bening dan agak encer teman-teman, nggak ada sifat olinya, dan bisa dilihat ya, dia itu agak ada buihnya. Nih kita tuang lagi ya, kalian bisa lihat. Nah, itu bening putih teman-teman ya, nggak ada sifat oli-olinya atau pelumasnya ya. Ini oli tapi mungkin kandungan pelumasannya sedikit. Dan kalau kita bandingkan di sini ya, ini yang ori, ini kuningnya pekat ya, dan ini ada sifat olinya ya, atau ada kelihatan agak kental-kental, ada kandungan pelumasannya. Oke, itu bisa kalian lihat detailnya teman-teman. Oke ya, tadi tumpah sedikit nggak apa-apa lah, nggak ada 100 mili mungkin ya tadi ya. Dan ini video ini memang untuk temen jaga-jaga aja ya, untuk teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam memilih oli. Dan saatnya kita akan coba bedakan nih teman-teman, oli gearnya ya, oli gardan kan kita coba bedakan. Oke, kita copot tutupnya, agak keras ya. Ini yang ori ya, yang ori sebelah kanan atau yang asli, dan ini yang KW teman-teman. Agak keras ini teman-teman, dilepas itu lebih keras yang KW teman-teman ternyata, karena botolnya ini keras ya, sifatnya itu nggak lentur, ini keras. Kalau isinya agak mirip ya, coba kita tuang aja. Oh, ini kuning agak kehijau-hijauan ya, bisa kalian lihat ini kuning sih, tapi agak kehijau-hijauan ya, ada agak sedikit hijau di sini ya. Bukan kuning, ini agak sedikit hijau teman-teman, dan dia langsung berbuih ya. Ketika dituang itu ada buihnya. Ini belum diputar di mesin ya, apalagi kalau keputar di mesin pasti buihnya lebih banyak lagi teman-teman. Ini ya, yang KW oli gearnya agak hijau ya, cenderung kuning, ada agak kehijau-hijauan dikit. Dan lanjut kita ke yang asli teman-teman. Oke, yang asli kuning bening ya, kuning bening ya, agak mirip-mirip sama tadi ya, oli yang MPX ya. Kita tes lagi, ini nggak ada yang kayak tadi ya, ini kuning bening. Jadi kalau oli gear ini yang perbedaan signifikan itu di botolnya teman-teman. Botolnya itu kalau yang KW keras, yang ori itu lentur ya. Oke, sekian dulu video edukasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.